Sementara itu, banyak cara yang dilakukan Desa Tembok, Kecamatan Tejekule dalam menghadapi masa pandemi. Mereka melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan mengembangkan sektor pertanian. Desa Tembok yang berada paling ujung timur di Kabupaten Buleleng ini memiliki berbagai inovasi di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak bulan Maret 2020 lalu. Sentuhan tangan dingin dari kepala setempat mengajak warganya yang terdampak pandemi COVID-19 untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah menekuni sektor pertanian. Program-program pemberdayaan pemerintah khususnya pertanian melibatkan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Terlebih lagi di Desa Tembok sendiri, banyak warganya yang bekerja di perantauan seperti di sektor pariwisata. Sejauh ini sekitar 176 orang warga yang terdampak pandemi COVID-19 dilibatkan dalam program padat karya ini. Salah satunya adalah Komang Sukadiana. Kesulitan yang sama menyebabkan mereka memiliki satu misi, yakni bertahan hidup dan bisa menghasilkan untuk diri sendiri dan kepentingan desa. Yang dirasakan, ya kembali kita seperti dulu, terus banyak hal bisa untuk, ya paling tidak membantu untuk kehidupan keadaan seperti ini sekarang kan COVID ini susah sekali mencari nafkah untuk makan itu. Bisa untuk menyambung hidup lah gitu istilahnya. Artinya ini cukup untuk Bapak dalam hidup? Cukup untuk kami sekeluarga untuk makan. Itu. Kepala Desa Tembok Dewa Komang Yudi mengaku hal ini dilakukan atas dasar kesulitan warga yang dialami di masa pandemi sehingga ada satu misi untuk bisa bertahan. Oleh karena itu semua hal yang potensial diberdayakan. Pertanian turut membantu kemampuan warga untuk menghemat pengeluaran serta berdampak baik bagi desa. Bahkan output yang dihasilkan pun jelas dan bisa dimanfaatkan. Bulan April 2020. Nah, sebelumnya ada banyak sekali sektor pekerjaan yang kita sediakan, mulai dari konveksi, kesehatan, lingkungan, pendataan, dan lain sebagainya. Cuman semakin ke sini, jadi konsentrasi sektor yang kita tekankan adalah di pertanian. Jadi kenapa pertanian? Karena bagi saya ini adalah sektor yang paling sustainable ya. Jadi kita tanam kita bisa dapat hasil. Nah, yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah setiap orang butuh makan. Jadi setidaknya dengan mengkonsentrasikan kebijakan ke pertanian ini, yang pertama ada orang yang tetap bisa bekerja, yang kedua ada pangan yang kita hasilkan yang akan bisa kita bagi ke kalangan terdampak yang sudah mulai kehilangan daya beli. Dewa Komang Yudi berharap sinergi yang baik bisa terwujud antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Salah satunya melalui upaya memberdayakan warga untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.